warahmatullahi wabarakatuh. How are you all of my students? Sixth grade, brilliant generation from Brilliant School. Today, I'm so glad to see you again. I hope all of you stay healthy and stay safe. Alhamdulillah kita semua hari ini dipertemukan oleh Allah setelah kita sudah kurang lebih 6 bulan, 8 bulan ya, sampai 8 bulan kita nggak ketemu. Nah anak-anak, untuk kalian kelas 6, karena kalian akan menghadapi ujian praktek TIK yang sejatinya materi-materi itu adalah mengulang dari materi TIK kelas 3 sampai dengan kelas 5, maka Ustazah Sonya akan memberikan kalian sedikit refreshment materi yang bisa kalian buka di kanal YouTube Admin Berlian. So, silakan belajar bersama. Baik anak-anak, sekarang kita mereview ya dari materi-materi Microsoft Word yang nantinya harus kalian pelajari kembali agar kalian bisa siap untuk mengikuti atau menjalankan ujian praktek TIK yang sekarang disebut dengan Project Application. Dari menu-menu MS Word ini, kalian pasti ingat ada menu File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window, Help, ya kan? Nah, kemudian yang pertama ketika kita akan mengedit sebuah tulisan. Contoh, Ustazah Sonya akan menuliskan Project Application TIK kelas 6. Yang seperti ini ya. Kemudian kalian harus blok dulu menggunakan tombol shift dan panah atau dengan menggunakan mouse juga bisa. Cara mengeditnya adalah yang pertama kalian akan memilih model-model hurufnya. Contoh dalam ketentuan soal misalkan nanti akan kalian diminta untuk membuat atau memilih tulisan itu Arial. Nah, ya kan? Kemudian hurufnya size-nya 14 sebagai judul. Nah, menu ini ada di menu Home. Jadi kalian bisa menggunakan menu font dan menu size font. Kemudian untuk mempertebal, ini ada 3 menu yang Ustazah Sonya tunjukkan melalui pointer. B itu adalah bold, kita klik. Nah, kalau masih ingat, kemudian I itu italic untuk memiringkan. Kalau misalkan cuman italic aja, B-nya diklik lagi. Berarti dia tidak tebal, tapi dia hanya miring. Kemudian underline, bergaris bawah. Misalkan tidak miring, tapi hanya bergaris tebal. Tapi kalau misalkan ketiga-tiganya, silakan dicoba. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk meratakan atau alignment, perataan. Ini Ustazah akan mereview menu-menu dalam MS Word yang sekiranya nantinya bisa kalian gunakan atau yang umumnya digunakan pada saat kita mengerjakan sebuah tugas atau laporan. Kemudian kita letakkan ada alignment yang namanya left. Left itu nanti ketikan kita akan rata di kiri. Kemudian ada yang namanya center. Center itu nanti ketikan kita akan ada di rata tengah. Kemudian ada right. Right itu perataan ketikan kita ada di kanan dan kemudian justify artinya ketikan kita antara kanan dan kirinya itu sama ya. Oke, sekarang untuk judul kita akan klik tengah-tengah. Ini contohnya. Kemudian misalkan kita akan mengetik ya. Terus ada enter, kita kembalikan ke rata kiri. Oke. Kemudian kita klik semuanya biar kita nggak bold, italic, dan underline. Contoh Ustazah mengetik sesuatu. Nah, coba kalian lihat. Antara rata kanan dan rata kiri dia rata kiri ya. Ya, nanti kita akan atur menjadi rata kiri. Ini contohnya. Sekarang kita atur. Cara mengaturnya adalah dengan blok semua data kita dan kemudian kita klik justify sehingga rata kanan dan rata kirinya sama. Kemudian kita akan mengatur untuk line spacing. Line spacing itu ukuran antara baris pertama dan kedua itu berjarak. Di mana kita mengaturnya yaitu ini line spacing. Kalian bisa menggunakan menu edit ya.
Maaf. Nah, ini ya. Jadi ada line spacingnya, line spacing after dan before. Kalau menggunakan menu paragraf, kalian bisa mengkliknya di menu paragraf. Dan kemudian kita mempercepat dengan menggunakan menu icon shortcut, kita klik 1,5. Artinya jarak antara ketikan yang pertama dan yang kedua itu berjarak 1,5 spasi. Oke, untuk selanjutnya. Misalkan kita akan menyisipkan sebuah gambar. Contoh, Ustazah akan menyisipkan satu gambar. Ustazah klik insert, kemudian Ustazah akan mengambil pictures ya, gambar itu pictures. Ustazah akan mengambilnya. Oke, Ustazah akan mengambilnya dari menu picture from file. Ustazah akan mengambil sebuah gambar dari yang sudah pernah Ustazah simpan. Contohnya ini. Kita klik insert. Nah, dan kemudian gambar itu akan tampil di antara ketikan kita. Nah, ya, untuk mengaturnya agar dia bisa mudah diatur, maka kalian bisa mengatur picture format. Kalian klik picture-nya dulu, kemudian masuk ke dalam menu picture format. Kamu klik wrap text dan kemudian silakan dipilih in front of text, ya. Sehingga ketikan kita atau gambar kita bisa kita atur ke tengah-tengah, ke kanan dan ke kiri sesuai dengan harapan kita. Oke sayang. Di bawahnya Ustazah sudah mengetikkan beberapa kalimat misalkan ya. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kalian pasti sering membaca koran atau pernah tahu pada saat kalian pernah tahu sebuah koran dan kemudian kalian membacanya, kalian pasti mengamati bahwa ketikan-ketikan di dalam koran itu bentuknya berupa kolom-kolom. Bagaimana ya caranya agar kita itu bisa membuat dokumen dengan model kolom koran? Sangat mudah sekali. Caranya adalah kita blok semua hasil ketikan kita, ya. Kemudian kita klik layout, kita klik menu layout, kemudian kita klik kolom. Misalkan menu kolom pun itu ada berbagai macam. One artinya nanti ketikan kita itu akan berubah menjadi satu kolom, sama seperti yang sekarang tampak pada layar kalian. Kemudian ada menu two column. Artinya ketikan kita akan berubah menjadi dua kolom. Kita klik ya. Nah, jadi nanti ketikan kita itu akan berbentuk kolom-kolom. Oke, contoh gambarnya Ustazah taruh di sini, kemudian kita lanjutkan mengetiknya. Kita lanjutkan mengetiknya. Nah, sehingga setelah selesai di kolom pertama, hasil ketikan kita itu nantinya akan berpindah di kolom kedua. Nah, gitu ya anak-anak ya. Perbedaan antara kolom pertama dan kolom kedua. Nah, ini bedanya. Coba Ustazah kecilkan sedikit biar kalian tahu. Nah, jadi ketikan kita bisa berupa dua kolom. Terus kalau misalkan menu yang lainnya, oke, kita kembali blok. Kita besarkan sedikit agar bisa kelihatan. Kemudian kita klik tree, artinya ketikan kita itu akan kita atur menjadi 3 kolom. Nah, coba kalian lihat. Jadi, apa yang telah kita ketik nanti akan diatur oleh komputer itu menjadi 3 kolom. Ini kenapa kok belum ditata, belum diatur? Ya, nanti kita atur ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ketikan kita. Maka dia nantinya itu akan bergeser sendiri. Oke, sekarang kita atur Ctrl A dan kemudian kita pilih tadi justify agar rapi ya. Nah, ini ya.
Jadi kalian bisa tahu bahwa ketika kita itu sudah berbentuk kolom-kolom, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Begitu anak-anak, caranya kita mengatur kolom-kolom. Nah, biasanya juga di dalam sebuah koran itu ada sebuah huruf di depan yang besar sekali Ustazah. Nah, itu namanya drop cap. Caranya adalah kita blok di huruf awal ya. Oke. Kemudian kita klik menu drop cap itu ada di menu. Sekarang coba kita lihat. Bentar. Oke. Nah, ini anak-anak ya. Kalian klik menu insert dan kemudian silakan diklik menu drop cap. Maka di antara pilihan menu drop cap itu anak-anak, maka setelah kalian memilih menu drop salah satunya, contohnya ini ya yang biasa kita temui di dalam koran, kita akan aplikasikan di dalam huruf kita. Kita klik, nah inilah yang terjadi. Satu huruf yang paling depan itu menjadi huruf yang besar dan kemudian huruf-huruf di sekitarnya tetap menjadi huruf yang kecil. Ini penggunaan menu drop cap. Ya kan? Bagaimana? Sudah bisa mereview ketika kalian pernah membaca koran? Bentuknya sama kan seperti apa yang kita kerjakan sekarang? Ya. Jadi itulah hal-hal penting yang harus kalian ingat. Dan kemudian kalian jangan lupa untuk menyimpannya. Klik file, save as ya. Kita save as dulu. Kemudian jangan lupa kalian menempatkan di mana. Beri nama project application TIK kelas 6 underscore nama kalian dan kemudian nama kelasnya. Setelah itu silakan kalian klik save. Oke anak-anak, insya Allah kalian pasti mengingat kembali dari menu-menu yang Ustazah berikan atau pembelajaran pada saat kelas 3, 4, dan 5 ya. Untuk kemudian, Ustazah akan tambahkan ada menu header dan menu footer. Header itu gunanya untuk memberikan catatan di atas ini sebagai judul, kemudian menu footer itu sebagai catatan kakinya. Kita tambahkan footer. Oke, ada pilihannya. Di dalam menu footer itu kita bisa memilih yang namanya bentuk di atas ini ya, blank. Artinya nanti menu footer kita akan kita beri tulisan hanya di sebelah kiri. Kemudian 3 columns, ada 3 kolom. Kemudian ada Austin, artinya seperti ini tampilannya. Ada badge, itu artinya ada gambarnya sedikit di sini untuk memberikan penomoran halaman. Dan kemudian yang satunya penomoran halaman saja. Sekarang kita pilih yang paling atas. Kita ketik di sini. Project Application TIK kelas 6. Nah, ini ya. Dan kemudian sekarang kita beri italic untuk memiringkan dan kita kecilkan hurufnya menjadi 10. Sehingga seperti ini hasilnya nanti. Nah, ya. Jadi di footer kita ada catatan kaki. Catatan kakinya berbunyi Project Application TIK kelas 6. Oke. Demikian untuk pembelajaran MS Word sebagai review untuk kalian agar kalian bisa menyelesaikan project application untuk tahun ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6. Sekarang kita menginjak ke materi selanjutnya yaitu kita akan review tentang pembelajaran MS Excel yang telah kalian dapatkan saat kalian kelas 4. Nah, review materi ini untuk refreshment kalian biar ingat lagi pembelajaran-pembelajaran yang telah kalian dapatkan di waktu itu. Contohnya, sekarang Ustazah akan mulai dari sel B2. sel B2 artinya sel itu berada di kolom B dan baris kedua ya. Artinya ada di kolom B,
dan baris kedua. Oleh karena itu kita sebut sebagai sel B2. Contohnya Ustazah akan mengetikkan rekapitulasi nilai siswa kelas 6. Kemudian di sel B3 SD Muhammadiyah 2 GKB. Oke, selanjutnya di sel B5, misalkan Ustazah akan mengetikkan nomor, kemudian C5, Ustazah akan mengetikkan nama siswa, kemudian di sel D5, Ustazah akan mengetikkan kata nilai, nilai ini, kemudian Ustazah akan menambahkan di sel D6 nilai dari berbagai macam pembelajaran, contohnya matematika, kemudian bahasa Indonesia, kemudian IPA, kemudian IPS, Al-Islam. Nah, misalkan Ustazah akan membuat tabel seperti ini. Maka kalian harus ingat bahwa kita harus mengatur kolom-kolom ini agar tampilan yang nantinya kita buat pada tabel sangat menarik. Contohnya di kolom atau di sel B5. Di kolom yang berisi nomor akan kita klik, kita rampingkan ya. Dan kemudian di nama siswa, karena ini nama siswa, kalian lihat huruf A-nya hilang, kalian bisa geser kolomnya begini. Nah, masih ingat ya? Kemudian matematika juga gitu bisa kita geser. Bahasa Indonesia kita geser kolom. IPA kita rampingkan sedikit, IPS kita rampingkan sedikit, Al-Islam bisa kita rampingkan juga. Nah, jika sudah demikian, anak-anak pasti ingat bahwa untuk menengahkan atau menjadikan satu antara kolom D, E, F, G, H dengan data nilai, kita bisa blok ya, dan kita akan menggunakan menu Merge and Center. Ini menunya, Merge and Center. Kita klik. Nah, kita akan menengahkan, kita merge selkan di antara kolom D, E, F, G, H, dan kemudian kita taruh ketikan kita nilai data kita di tengah-tengah. Untuk pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, Al-Islam, data ini bisa kita ketengahkan dengan mengatur text center text-nya. Nah, kita klik ya, alignment-nya kita atur. Kemudian untuk nama siswa juga demikian. Kita blok dulu dan kemudian kita klik merge and center sehingga bagus. Nah, begini hasilnya. Bagaimana dengan nomor? Sama, kita akan melakukan hal yang sama. Kemudian kita merge and center ya, dan kemudian kita atur centernya. Semua itu ada di menu alignment. Oke, sekarang nomor 1. Ustazah akan tambahkan data. Contohnya adalah nama siswa adalah Adi Kusumo. Matematika misalkan dia dapat nilai 86, bahasa Indonesia 90, IPA-nya 100, IPS 78, kemudian Al-Islamnya 89. Ini contoh. Nomor 2, Cynthia. Matematika nilainya 75, kemudian bahasa Indonesianya dia dapat 100, IPA-nya dia dapat 80, IPS-nya 84, kemudian Al-Islamnya dapat 90. Yang ketiga, contohnya kita kasih nama siswa kita yang ketiga, contohnya Murni. Matematika dapat 100, bahasa Indonesianya dapat 90, IPA-nya dapat 100, kemudian IPS-nya dia dapat 98, Al-Islamnya dapat 100 misalkan. Kemudian siswa yang keempat, kita ambil data 4 aja ya. Kemudian namanya misalkan Ridwan. Nah, matematikanya dapat 95,
Bahasa Indonesianya 87, IPA-nya 97, IPS 90, Al-Islamnya dapat 85. Nah, sudah. Jika sudah, kita akan berikan border. Di sini di mana letaknya border? Jangan lupa semuanya diblok dulu dan kemudian kalian bisa klik di menu home dan kemudian kalian akan klik all borders. Maka semuanya sudah ada di kotaknya. Agar terlihat rapi, ketikan kalian silakan ditengahkan. Nah, seperti ini. Dan kemudian ketika nanti kalian harus mencari sebuah rumus dari MS Excel, contohnya menggunakan rumus sum. Sum itu untuk menjumlahkan dari seluruh mapel yang diterima oleh siswa nilai-nilainya ya. Kemudian average itu adalah rata-ratanya berapa. Kemudian nilai max itu adalah nilai tertingginya siswa. Nilai minimum, nilai minimumnya siswa, maka kalian harus menggunakan rumus itu. Ustazah akan ingatkan kembali penggunaan rumus tersebut, contohnya demikian. Oke, sekarang kita akan cari jumlah nilai. Kemudian rata-rata nilai tertinggi, di bawahnya nilai terendah. Oke. Setelah itu kita tengahkan. Oke, nilai tertinggi, maaf Ustazah ada yang keliru ini. Nah, setelah kalian mencari nilainya, ya, sudah tahu nilai-nilai tersebut, maka untuk mencari jumlah nilai kalian harus menggunakan rumus sum. Contohnya adalah sama dengan sum. Jangan lupa selalu diawali dengan tanda sama dengan sum, kurung buka, kemudian kalian blok. Nah, ya, di blok seluruh data ringnya, kemudian diberi kurung tutup, enter. Berarti jumlah nilai matematika itu adalah 356. Setelah kalian sudah tahu jumlahnya satu mapel, kalian akan bisa mengetahui untuk jumlah nilai mapel yang lainnya, mata pelajaran yang lainnya. Sangat mudah sekali, kalian tinggal geret ke kanan. Nah, seperti ini ya. Kemudian ditengahkan. Kalian sudah bisa tahu bahwa jumlah nilai pelajaran yang paling bagus adalah IPA 377. Kemudian bagaimana rata-ratanya? Rata-rata kita menggunakan menu average. Kita ketik sama dengan, kemudian average, ya, average, kurung buka, kalian blok, nilainya, kemudian kurung tutup. Nah, jadi rata-rata nilai matematika siswa kelas 6 adalah 89. Kalau sudah tahu satu data, maka rata-rata mata pelajaran yang lainnya kalian tinggal geret ke kanan. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian tengahkan. Kemudian mencari nilai tertinggi menggunakan rumus maksimum. Sama dengan max, ya kan? Nilai tertinggi sama dengan max. Kemudian kurung buka, kita blok semua datanya. Kemudian kurung tutup, kita tik enter. Satu pelajaran matematika nilai tertingginya 100. Apakah benar? Benar ya? Oke, jika sudah tahu satu mapel, maka yang lainnya juga bisa kalian cari. Oke, selanjutnya kita mencari nilai terendah sama dengan min. Kurung tutup, kurung buka. Sama dengan min kurung buka, kemudian kita blok datanya. Oke, bentar. Kita blok datanya mulai nilai adikku semua sampai dengan nilainya Ridwan. Kalau sudah kita beri kurung tutup, kita enter. Oh, apakah benar nilai terendahnya 75? Ya, benar.
86, 75, 100, 95, nilai terendahnya adalah 75. Jika satu data sudah tahu nilai terendah di bidang matematika, di mapel matematika adalah 75, maka kalian bisa mencari nilai terendah untuk mata pelajaran yang lain. Dengan cara menggeser ke kanan, kalian lihat ada kursor ya, seperti ini, dan kemudian langsung kalian geser. Nah, selesai. Itu adalah pembelajaran untuk menggunakan rumus-rumus dalam Excel. Ustazah ulangi lagi, untuk mencari jumlah nilai kalian menggunakan sama dengan sum. Coba lihat ini di formula bar. Formula bar itu adalah rumusnya. Ustazah akan bisa tahu kalian mengerjakan dengan formula ataukah kalian langsung mengetikkan 356. Jika kalian menggunakan rumus, ketika Ustazah Sonya akan mengklik satu sel, maka di formula bar akan tampak rumusnya. Berbeda dengan ketika Ustazah Sonya mengetik 356 langsung. Ketika Ustazah klik di sel D11 di formula bar tidak ada rumusnya, tapi dia berupa angka langsung. Itu perbedaannya ya. Oke, kalian sudah paham sekarang? Kemudian untuk rata-rata, Ustazah ulangi lagi menggunakan rumus sama dengan average. Dengan kemudian di blok semua data yang akan kita hitung rata-ratanya. Kemudian nilai tertinggi sama dengan max. Kemudian nilai terendah yaitu sama dengan min. Nah ya, jadi seperti itulah rumus Excel yang akan kalian kerjakan nantinya mungkin di dalam project application TIK kelas 6. Nah, untuk selanjutnya, dari data ini kita juga bisa membuat grafiknya. Ya, coba ya anak-anak ya. Untuk mempercantik tabel kita akan klik border dulu. Kita atur tick box border. Nah, Ustazah percantik dulu tabelnya biar kalian bisa melihat perbedaannya, ya kan? Dan kemudian sekarang Ustazah kasih warnanya biar cantik juga. Ustazah kasih warna kuning. Oke. Sekarang kita akan belajar untuk membuat grafik. Ustazah yakin ada dari kalian yang masih ingat, ya kan? Nah, gimana ya cara membuat grafik? Kalian masuk ke dalam menu insert. Grafik itu apa sih? Grafik adalah chart. Ya, di sini ada chart. Nanti Ustazah minta kalian menggunakan chart yang batang saja. Ya, pakai chart kolom. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita membuat chart? Yang pertama kita harus blok dulu. Ketika kalian membuat chart, nanti area yang diblok cukup yang tanpa rumusnya, datanya saja yang diblok. Dan kemudian kalian klik grafik. Nah, selesai. Sangat mudah ya. Jadi sangat mudah. Ketika kalian blok, maka di sini sudah ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, Al-Islam. Yang biru itu adalah miliknya Adi Kusumo, yang orange itu miliknya Cynthia, yang abu-abu miliknya Murni, yang kuning miliknya Ridwan. Itu sudah bisa terbaca di sini. Dan kemudian di dalam membuat grafik jangan lupa mengatur chart title. Judulnya apa tadi? Grafik nilai siswa kelas 6. Nah, ya kan? Sudah. Dan kemudian karena masing-masing batang ini kita ingin tahu berapa jumlah atau nilainya, kalian bisa klik kanan, kemudian kalian bisa atau gini ya, di format, mohon maaf, kita klik dulu, oke, chart design, kemudian kita bisa klik select data. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian memberikan judul, jangan lupa karena kita tidak tahu angka pasti dari bar grafik yang berwarna biru nilai Adi Kusumo ini berapa.
Oleh karena itu, kalian bisa menambahkan data label. Dengan cara apa? Kalian klik grafiknya terlebih dahulu, kemudian kalian klik add chart element. Nanti di laptop kalian atau di personal komputer kalian mungkin tampilannya berbeda. Intinya kalian harus klik data label ya. Kamu tambahkan data labelnya, kemudian kita letakkan misalkan outside and. Nah, seperti ini. Jadi kita tahu bahwa nilai matematika anak yang bernama Adi Kusumo adalah 86. Setelah itu, kita bisa memberikan warna pada grafik kita. Contohnya, Ustazah akan ganti dengan tampilan seperti ini. Apakah boleh? Boleh sekali. Ya, atau kalian ingin menggantinya dengan model yang lain bisa. Contohnya adalah ini. Silakan ya. Jadi kalian bisa mengaturnya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, anak-anakku, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada tambahan atau review materi di pembelajaran Excel, MS Excel untuk kelas 5. Nah, anak-anakku semua, demikian tadi materi tentang Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel yang telah kalian pelajari kembali melalui kanal YouTube Admin Brilliant Channel. Ustazah berharap kalian bisa mengerjakan ujian praktek dengan baik. Oke, stay safe, stay healthy, please obey your parents, please love the others, and please pray on time, and don't forget to invite every day. Demikian dari Ustazah Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti ujian praktek.